Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'il mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taat. Bisa hadir mentaati Allah dalam bentuk kajian atau majelis zikir seperti ini adalah kenikmatan. Bisa sholat di waktu itu juga kenikmatan. Kita menjaga iman kita karena kita sudah merasa nyaman atau dzaqa ta'mal iman, sudah merasakan lezatnya keimanan. Karena kita senantiasa mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Begitulah sabda Rasul SAW. Beliau mengatakan dzaqa ta'mal iman man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sungguh akan merasakan lezatnya iman bagi yang memahami ucapannya raditu billahi robba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Kalau kita sudah mengucapkan itu dan kita ridha Allah sebagai Tuhan kita, dan Allah mensyariatkan kita ketika sholat itu bertakbir. Ketika kita mendengar adzan, kita ngikuti suara adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ketika kita sholat pun juga mengikuti, memahami apa yang kita ucapkan, Allahu Akbar, takbir kita itu, maka semestinya tidak ada yang kita besarkan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menganggap Allah yang paling besar, berarti yang lainnya lebih jauh, sangat-sangat kecil. Apalagi cuma dunia yang hina ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang sudah memilih di antara ciptaan-ciptaannya itu. Kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu mulia, agung, hina, tercela, halal, haram, kecuali harus berdasarkan syariat. Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah. Allah yang menciptakan segala sesuatu, wa yakhtar, dan Allah yang memilih sesuatu itu. Apakah akan dimuliakan ataukah akan dihinakan, diangkat, direndahkan, dibesarkan, dikecilkan, ma kana lahumul khiyarah. Tidak boleh bagi mereka memilih sesuka hati mereka. Manusia tidak bisa menentukan tempat itu baik atau buruk, kecuali memang sudah Allah jelas katakan baik, masjid itu tempat yang mulia, maka hanya layak dilakukan di dalamnya perbuatan-perbuatan yang mulia, ibadah, itu masjid. Adapun tempat yang lain mungkin biasa-biasa, tapi kalau kita lakukan di sana perkara yang mulia, maka bisa jadi akan mulia. Rumah kita sendiri itu mungkin bukan suatu yang wah,
Tapi kalau kita gunakan untuk beribadah, kita zikir, kita ngaji, kita sholat di situ, maka akan ada kemuliaan di dalam rumah kita. Lalu Allah ciptakan tempat ini, Allah ciptakan waktu ini, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan syariat, semuanya itu maka nalamul khiyarah. Manusia tidak bisa menentukan kebaikan atau kemuliaannya. Termasuk waktu kita hari ini. Kita sedang berada di waktu yang terkumpul banyak kemuliaan. Kita sudah masuk bulan Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah itu bulan yang haram, bulan yang Allah muliakan, dan lebih diutamakan di antara kemuliaan satu bulan Dzulhijjah itu adalah di 10 hari pertama. Niki sudah tanggal berapa nih, Pak? Antara 3 4. Tanggal 3 satunya tanggal 4 Ustaz, monggo. Yang mulai awalnya Kamis berarti tanggal 4 ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Yang mulainya Jumat ya 1 2 3 baru 3. Nih monggo saja, yang jelas kita masing-masing punya keyakinan dan bisa melandasi apa yang kita yakini itu. Yang jelas mau tanggal 3, mau tanggal 4, dulu kalau Rasul SAW mengawali hari-hari awal Dzulhijjah ini, beliau mesti lebih semangat dalam beribadah. Dan ini sudah dimuliakan sebelum Islam datang. Sebelum Islam itu didakwahkan Rasul SAW, orang-orang Arab itu sudah memuliakan yang namanya bulan haram, yang dimulai dari bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Kemudian Allah tetapkan itu. Allah menetapkan di antara 4 bulan dari 12 bulan itu adalah bulan haram, dan Allah pastikan itu bulan yang mulia. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi ada larangan dari ayat itu, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan Anda berbuat zalim, jangan berbuat dosa di bulan-bulan yang Allah muliakan itu. Dan kalau di Quran memang tidak disebutkan ya, bulan-bulan Hijriyah itu kecuali bulan Ramadan saja. Dan Rasulullah SAW beliau dengan tegas menyebutkan 4 bulan itu dalam hadisnya. Inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajabul Mudhar. Zaman itu senantiasa berputar, kata Rasulullah SAW. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, setahun itu 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian satunya Rajab. Ya. Kalau dalam ayatnya fala tadlimu fihi anfusakum, jangan Anda berbuat zalim, karena memang perbuatan zalim itu bisa jadi akan dilipat gandakan ancamannya atau dosanya, siksanya ketika dilakukan di bulan haram, di bulan yang mulia ini. Sebaliknya, amal-amal soleh berarti akan Allah mudah berikan balasan kebaikan. Amal soleh apapun yang dilakukan di bulan haram itu mendapatkan banyak kebaikan. Kalau kita di bulan Ramadan 3 bulan yang lalu itu semangat beribadahnya Masya Allah karena ada puasanya. Bulan Ramadan bukan bulan haram. Bulan Ramadan itu bulan yang mulia karena ada puasanya. Jadi bukan semata bulannya itu mulia, tapi karena ada puasanya itu. Sedangkan kalau bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu secara bulannya waktunya sudah Allah berikan kemuliaan. Lah kalau pas bulan Ramadan ada puasa, kemudian semangat beribadah, sedekahnya, sholatnya, itu sangat wajar karena banyak umat Islam yang juga sama-sama melakukan puasa bareng-bareng. Kalau ibadah bareng-bareng kan lebih semangat lagi. Naik pengajian sendiri tok tuh.
saya hadir jenengan sendiri itu ngaji berdua itu ya paling ndang rampung itu. Tapi kalau bareng-bareng kan ya ndang rampung insyaallah, enggak lama, paling nanti enggak sampai zuhur. Cuman kalau ibadah tuh bareng tuh lebih nyaman, lebih santai, banyak temennya. Lah ketika pas Ramadan semangatnya luar biasa, terus selesai Ramadan itu diharapkan bulan Syawal itu juga bisa masih semangat, kok kemudian kendo, maka nanti ketika datang bulan berikutnya yaitu Dzulqa'dah, itu harus kita pahami itu juga bulan beramal, bulan beribadah, yang itu termasuk bulan haram, jangan sampai kemudian bermaksiat lagi. Nah, terus Dzulqa'dah bulan lalu sudah berlalu, sekarang masuk ke bulan Dzulhijjah, ini juga lebih disemangati, bahkan Rasul mengatakan ma min ayamin al-amalu salihu fihi khairun wa abu ilallahi min hadzal ashr, yakni asr Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari, kata beliau, yang amal soleh dilakukan di hari itu lebih Allah cintai, yaitu di hari 10 Dzulhijjah, maksudnya 10 hari di awal Dzulhijjah. Lah para sahabat itu ketika mendengar Rasul beramal mengatakan demikian, maksud ada amal soleh yang mungkin ringan tapi pahalanya lebih daripada amal-amal yang lain. Nah, mereka langsung mikirnya tuh, coba nek ditanya jihad bagaimana? Wala jihad ya Rasulullah. Kalau amal soleh yang dilakukan di awal Dzulhijjah itu, 10 hari Dzulhijjah itu, dibandingkan dengan jihad fisabilillah, besar mana ya Rasulullah itu? Wala jihad. Jihad pun bisa kalah. Wala jihad fisabilillah. Jihad pun bisa kalah melawan musuh-musuh Islam itu sampai bertemu di jalan Allah itu bisa kalah. Illa rajulun kharaja bimalihi binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Tapi kalau ada seseorang yang dia keluar jihad dengan dirinya dan dengan hartanya sendiri terus tidak kembali lagi, artinya mati dalam keadaan syahid. Karena pahala syahid itu pahala puncak. Nek jihad tok belum. Jihad itu tinggi. Darawatus sanam itu termasuk puncak amal ibadah seorang beriman. Melawan musuh-musuh Islam itu termasuk puncak amal ibadah. Berperang di jalan Allah itu puncak dalam beribadah. Tapi puncaknya lagi itu, puncak lagi itu syahid. Nek dapat syahid karena jihadnya, wah itu enggak ada yang bisa mengalahkan. Dalam perang melawan musuh Islam dapat syahid, Allah tetapkan itu syahid, wah itu pahalanya luar biasa. Tapi kalau sekedar perangnya tok terus pulang masih bawa harta rampasan perang, masih bawa ghanimah, itu bisa kalah dengan pengajian di hari Ahad tanggal 3 atau 4 Dzulhijjah ini. Masih bisa kalah itu. Karena Rasul mengatakan demikian. Dan sekali lagi pahala kesyahidan yang diterima seorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kita enggak bisa. Manusia tidak bisa menentukan orang itu berani, wah dia pahlawan terus paling syahid. Tidak bisa memberikan gelar asy-syahid. Kalau mendoakan silahkan asy-syahid fulan insyaallah, itu boleh mendoakan. Tapi kalau misalnya memastikan, hanya Allah yang memastikan. Hadirin yang muliakan, maka ketika kita memahami bahwasanya amal ibadah yang dilakukan di bulan-bulan ini itu lebih utama bahkan daripada jihad sekalipun, ya kita semangat dalam beribadah. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau beribadah di awal Dzulhijjah ini. Kalau di bulan Ramadan itu puasa, sholat, sedekah, ngaji, zikir, menuntut ilmu, bekerja, yaitu ibadah-ibadah yang terkumpul di sana. Tapi di bulan Dzulhijjah ini itu lebih banyak terkumpul ibadah dan bahkan seluruh rukun Islam yang 5 itu bisa kita temukan, bisa kita amalkan. Haji, alhamdulillah dibuka lagi itu. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji terkumpul di bulan yang mulia ini. Terkumpul di bulan yang mulia ini. Korban, nyembelih itu di bulan ini juga. Maka ketika kemudian betul-betul dimuliakannya bulan Dzulhijjah ini, apalagi di 10 hari awal ini ya kita nyemangati diri kita lah. Saya nyemangati diri saya untuk beribadah, ya untuk berkorban. Ya belum haji, moga-moga kapan insya Allah bisa haji. Yang penting bisa daftar. Tapi kalau berangkatnya hanya Allah yang memberikan waktu itu. Nah, tapi kita yakini ini bulan yang betul-betul mulia dan hari-hari yang begitu
begitu mulia. Maka akan sangat baik kalau kita ini menghitung-hitung amal kita, amal soleh apa yang kita persiapkan di paling tidak 10 hari ini. Karena kalau kita lihat ternyata Allah pun saking memuliakannya itu sampai bersumpah, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi waktu 10 malam. 10 malam itu kebanyakan ahli tafsir itu 10 malam Dzulhijjah, bukan 10 malam Ramadan. Walaupun sebagian juga mengatakan 10 malam akhir Ramadan, tapi sebagian besar mengatakan itu 10 malam dan hari-hari di bulan Dzulhijjah. Berarti diperbanyak ibadah di hari-hari ini. Kita setiap hari masih mendengar adzan. Ada syahadat di situ. Syahadatnya muadzin dan syahadatnya orang yang qomat. Terus kita sholat pun juga syahadat. Di hari-hari ini syahadat yang kita ucapkan itu bisa jadi lebih besar pahalanya daripada syahadat-syahadat setelah tanggal 10 atau sebelum tanggal 1. Hari Rabu yang lalu itu masih akhir Dzulqa'dah. Kemudian hari Senin depan atau mungkin hari Selasa depan itu sudah hari tasyrik. Itu sudah beda perhitungan pahala. Kita tidak mungkin menghitung ya, hanya Allah yang Maha menghitung, mengetahui perhitungan pastinya. Cuman secara hadis Nabi tadi SAW, amal soleh yang dicintai di hari ini tuh syahadat sekalipun, yang kita mendengar muadzin Allahu Akbar, syahadat asyhadu alla ilaha illallah, terus kita kembali mengikuti asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat kita ini lebih baik daripada sebelum dan setelahnya. Sebelum tanggal 1 Dzulhijjah dan setelah tanggal 10 Dzulhijjah. Apalagi kita ketika sholat juga tasyahud, syahadat lagi. Sholat juga, sholat kita jangan dikira sama pahala kita di hari-hari ini dengan hari sebelum dan setelahnya. Puasa kita, ya nyun sewu saya enggak puasa nggih. Nek Rasulullah tuh puasa tanggal 1 sampai 9. Tanggal 1 sampai 9. Rasulullah derek pundi tat? Derek ormas sama derek pemerintah. Ya Rasulullah ya tahu sendiri lah. Beliau menentukan. Tapi beliau sejak tanggal 1 itu puasa sampai tanggal 9. 9 hari. Ya. Puasa sunnah Dzulhijjah. Karena dalam hadis riwayat Aisyah beliau mengatakan Rasulullah itu biasa berpuasa 9 hari Dzulhijjah wa thalathati ayyamin min kulli syahrin wal isnain wal khamis fi awal syahr. Jadi biasa puasa 9 hari awal Dzulhijjah, terus 3 hari tiap bulan, terus Senin dan Kamis tiap awal bulannya. Senin, Kamis tiap awal bulannya. Itu yang dibiasakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu puasa 9 hari. Lah nek kita ya seandainya pun tidak 9 hari ya paling enggak nanti pas Arafah lah. Terus buka bersama di Masjid Arafah. Jadi buka bersama, Pak. Hari apa, Bu? Sing poso Jumat nggih buka puasa bersama, ya poso Setu ya buka bersama di mana gitu. Tapi nggih monggo, yang jelas mulai besok Jumat mungkin sudah puasa. Seandainya enggak puasa Arafah ngepasi sesuai tanggalnya ya apa namanya yang jelas sudah diniati. Ya, karena wukufnya kalau Saudiah kemudian kemungkinan kan di Saudi besok Jumat wukufnya itu. Setunya ya wes bodoh mereka. Nah, kita butuhnya perintah hari Ahad. Tapi ya monggo silakan aja. Kita meyakini sesuai keyakinan masing-masing. Dulu ibu kita Aisyah pun kayak gitu. Ibu kita Aisyah itu dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan beliau kedatangan tamu, para sahabat-sahabat wanita itu datang ke rumah beliau, kemudian beliau minta pembantunya, tolong siapkan makanan untuk mereka ini. Ini saya sedang puasa. Karena mereka tamu, kita menghormati mereka, kita kasih tamu makanan itu. Kata pembantunya gini, loh, nek Anda kok puasa? Bukannya mungkin hari ini tanggal 10 Dzulhijjah itu. Bisa jadi sekarang kan tanggal 10, kenapa Anda malah puasa itu? Jadi kata pembantunya seperti itu tuh, kemudian beliau menjawab, ya saya puasa seperti apa yang saya yakini. Sekarang saya yakini tanggal 9 kok. Wes kamu siapin aja. Artinya perbedaan hari antara awal bulan antara satu orang dengan yang lain itu bisa jadi beda dari dulu, maksudnya perbedaan penentuan awal bulan itu sudah dari dulu.
Lah maka kita beramal sesuai yang kita yakini saja. Kalau mau nyalahkan yang lain silahkan. Tapi nek mencela atau menganggap yang lain itu kemudian neraka ya jangan itu. Atau menghina orang lain atau menghina ormas atau menghina yang lain itu jangan. Kalau menyalahkan mungkin, tapi menyalahkan kan mestinya harus sesuai dengan bukti yang dibawa. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau Anda nyalakan, mana bukti Anda menyalahkan saya itu? Ya, jadi secara keilmiahan dari dulu para ulama juga saling menyalahkan, tapi ada bukti yang dia bawakan. Jangan saya salahkan, kenapa? Jangan sholat sujudnya kepala dulu. Itu. Nek jangan sujudnya tangan dulu atau lutut dulu nggak apa-apa, tapi nek sujud kok kepala dulu. Ini Pak caranya, Pak. Jungkel. Lah atau besok nek saya mesti menyalahkan yang besok sholat id 2 kali. Setu karo Ahad itu. Tak salahkan itu. Bahkan mungkin bisa saya celah itu. Masuk sholat idnya 2 kali. Apalagi imam khotibnya 2 kali. Biar apa? Ya biar apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Kalau nyembelihnya 2 kali, monggo nyembelih 2 kali, silahkan saja. Tapi kalau sampai sholat idnya 2 kali, atau menganggap puasa Arafah 2 kali, biar nanti terhapus dosa yang 2 tahun lalu dan 2 tahun mendatang. Oh, itu salah juga itu. Kok bisa puasa Arafah? Puasa Arafah sekali saja. Siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanah madiyah wal qabilah. Kalau puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa yang tahun lalu dan tahun datang. Itu pun harus diyakini bukan semua dosa. Ada dosa besar yang tidak diampuni kecuali dengan taubat nasuha. Mentang-mentang puasa Arafah, terus nanti habis puasa Arafah nggak sholat lagi, terus diampuni dosanya. Nggak bisa, karena meninggalkan sholat wajib, sholat fardu itu dosa besar. Sedangkan yang hampir seluruh para ulama itu sepakat itu ya, bahwa dosa-dosa yang diampuni untuk puasa Arafah itu hanyalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, dosa besar yang nggak bisa diampuni kecuali harus dengan tobat. Dan sebenarnya nggak cuma nggak cuma puasa Arafah saja, semua ibadah pun ada potensi untuk menghapuskan dosa kecil ya. As-shalawatul khams. Tadi kita sholat subuh, kita nanti niat sholat zuhur, terus antara zuhur ngasar maghrib dan seterusnya. Wal jumu'ah ila jumu'ah, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, mukaffirat itu sudah menghapuskan dosa-dosa antar ibadah-ibadah itu. Tapi syaratnya majtuni batil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Jadi dosa besar tidak kemudian diampuni, hanya sebatas beribadah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Lah puncak puasanya memang besok tanggal 9 itu. Nah, kita silahkan nanti meyakini tanggal berapa yang kita yakini sebagai hari Arafah ya. Kalau kita yakin betul itu hari Jumat nggih monggo, yang masih merasa yakin pokoknya ikut pemerintah tanggal 10 nggih monggo. Tapi saya sendiri meyakini yang sama pemerintah saja nih, saya sendiri nggih pribadi. Jadi saya besok khutbahnya hari Ahad itu. Nah, khutbahnya hari Sabtu mungkin saya tolak, tapi saya hari Ahad saja itu. Jadi saya Sabtu besok baru mulai untuk Arafah. Ya alasannya banyak dan masing-masing punya alasan, tapi itu yang sampai hari ini saya yakini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ibadah berikutnya yang juga dianjurkan di hari-hari ini, ya tadi selain sholat, kemudian puasa, ya, kemudian berzikir. Fadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fadhkuru ismallah, berzikirlah kepada Allah fi ayyamin ma'lumat. Jadi 10 hari Dzulhijjah ini ada istilahnya tadi layalin ashr. Ya, yang Allah bersumpah wa layalin ashr, demi malam yang 10. Ada istilah yang lain dalam Al-Qur'an ayyamin ma'lumat, hari-hari yang telah Allah tentukan. Yaitu hari-hari 10 Dzulhijjah. Perintahnya fadhkuru ismallah, banyak berzikir kepada Allah, banyak takbir, banyak tahmid, banyak tahlil, termasuk banyak kajian majelis seperti ini. Hari ini pagi, nanti baru zuhur siapa lagi yang ngisi? Terus bang asar siapa lagi? Nanti malam baru maghrib siapa lagi? Nah, silahkan, itu majelis zikir seperti ini termasuk upaya kita berzikir.
Nah, khotib dai ustadz menyampaikan, ada ayat, ada hadis, ada petuah, ada mau'idhah, itu agar kita semakin ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang zikir itu hatinya adalah hati yang paling tenang, orang yang paling tenang, yang tidak gerusa-gerusu dan tidak takut. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir itu hati akan menjadi tenang. Nek hatinya tenang itu kembali kepada Allah juga nyaman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nyaman. Itu kalau terus ingat Allah. Dan desain syariat ini kayak gitu. Jadi 10 hari ini banyak zikir, sukses. Pelajaran zikirnya itu nanti habis tanggal 10 yaitu 11, 12, 13 itu masih terus berzikir sampai datang Ramadan berikutnya, datang Dzulhijjah berikutnya, itu semakin banyak berzikir. Lah makanya zikirnya nggih monggo dengan majelis ilmu seperti ini bisa, dengan zikir-zikir yang kita kenal nggih, tahmid, tahlil, takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu takbir terus saja. Itu juga dianjurkan di hari-hari ini. Nah ini zikir, dan Rasul juga membiasakan zikir di hari-hari ini. Kemudian termasuk beribadah itu adalah niat korban. Niat korban itu sudah ibadah, karena yang bagi sudah berniat nanti semestinya melakukan perkara-perkara yang dianjurkan bagi yang berniat korban. Di antaranya persiapan korban itu. Nah tadi di ayat fadhkurusmallahi fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqahum. Zikir kepada Allah, ingat pada Allah di hari 10 ini karena sudah memberikan rezeki min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Maknanya hewan ternak yang kita persiapkan untuk kita korbankan. Itu kita bersyukur kepada Allah, kita zikir kepada Allah, terus dijaga hewan itu sampai nanti kita sembelih. Ya, jadi yang sudah beli kambing atau beli sapi urunan, teruslah berzikir semoga sampai ke sini dalam keadaan aman. Sini sudah berapa ekor Pak? 6, alhamdulillah 6 sapi. Yeah. Di masjid saya ada 9. Ya tapi kan semua kita ingatkan agar terus berzikir. Moga-moga ya, apalagi sekarang ya. Saya kemarin yo tanya tetangga yang biasa jualan sapi itu, wah nganu ya. Ini para petani atau peternak itu lagi berduka ini. Peternak senusantara berduka ya karena ada penyakit PMK itu. Ya moga Allah segera angkat penyakitnya ini dan nanti semua hewan turun sampai masjid ini dalam keadaan selamat ya, tidak ada yang terkena penyakit atau wabah itu. Lah kita berzikir bisa berkorban, bisa urunan untuk beli sapi atau mungkin beli kambing ya, kita satu orang satu kambing atau satu keluarga satu kambing, itu dizikiri terus agar kemudian sampai ke sini dalam keadaan baik. Kemudian bagi yang memang berniat korban kan menjaga diri agar tidak motong kuku sama rambut. Ini memang hukumnya makruh itu. Sebagian ulama ya nggak makruh, boleh, tapi kalau metode hadisnya dipahami hadisnya itu ya yang saya pahami itu makruh. Kalau niat korban, idza ra'a ahadukum hilala dzil hijjah wa arada an yudhi falyumsik min asy'arihi wa adfari. Kalau sudah lihat awal Dzulhijjah terus ingin berkorban, hendaklah menahan rambut dan kukunya. Rambut dan kukunya. Artinya menahan itu dalam hadis yang lain fala yamas, tidak menyentuh atau tidak memotong rambut dan kukunya dia. Di antara hikmahnya para ulama menyatakan kita yang pengen berkorban itu kita sedang bertasyabuh, sedang menyerupai orang-orang yang ihram. Penjenengan sudah haji, sudah umroh, sudah pakai baju ihram itu kan tidak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut sampai tahallul. Gitu kan, yang sudah haji sudah umrah mesti akan sudah biasa ini. Tidak motong rambut, tidak motong kuku ketika sudah pakai baju ihram. Lah sekarang ini kan sudah pada berihram itu. Sudah pada berihram. Sudah mulai prosesi haji walaupun puncaknya ya besok tanggal 9 Dzulhijjah itu.
tanggal 8-nya hari tarwiyah, bisa Kamis, kalau mereka Kamis ya di Saudi itu lah, nanti kemudian tawaf terus menuju ke Arafahnya hari 9-nya setelah zawal atau setelah tergelincir matahari, wukuf di Arafah. Nah, semua mereka itu tidak motong kuku, tidak motong rambut. Tapi sebelum pakai baju ihram itu boleh untuk melakukannya itu, maka ya jadi sudah Kamis atau Rebu kemarin untuk tidak motong kuku, tidak motong rambut. Nah, tapi itu bagi yang ingin berkorban. Lah saya belum ingin kurban, tapi baru tadi malam itu ternyata dapat kiriman teman yang utang sekian puluh juta dikembalikan tadi malam. Terus saya niati mau kurban, dan kemarin sudah motong kuku, motong rambut, nggak apa-apa. Berarti setelah niat pagi tadi atau malam tadi sampai besok nyembelih kurbannya sebisa mungkin tidak motong kuku. Padahal motong kuku kan dianjurkan ketika hari Jumat itu. Padahal kita sholatnya Sabtu atau sholatnya Ahad itu. Ya besok Jumat nggak perlu motong kuku. Termasuk yang mau nyembelih ya, tidak perlu motong kuku. Ya, yang tidak nyembelih ya monggo. Anaknya monggo, keluarganya silahkan. Hanya yang menyembelih itulah yang kalau bisa tidak motong kukunya. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Itu padahal urusan rambut dan kuku diatur dalam Islam. Dalam arti kalau kita menahan diri tidak motong kuku, nggak potong rambut karena syariat, ada pahalanya itu. Ada pahalanya. Kita tidak motong kuku, tidak motong rambut, kukunya sampai agak panjang, rambutnya sampai agak panjang, karena ada aturan seperti itu, maka itu berunsur ibadah. Ada unsur ibadahnya. Sedangkan kalau melanggar, ya karena makruh, bisa jadi itu dosa kecil. Jadi sengaja melanggar larangan itu. Tapi kalau yang ihram, ya itu bisa membahayakan. Bagi yang haji atau umroh sengaja motong rambut. Kemudian, nah nanti ketika sudah datang hari Arafah, kemudian datang hari Idul Adha, maka ibadah-ibadah yang dilakukan di hari Idul Adha itu juga harus diperhatikan. Ya. Bedanya kan kalau Idul Adha itu lebih pagi sholatnya daripada Idul Fitri. Idul Fitri ya agak siang dikit nggak apa-apa. Nek Idul Adha nek bisa mungkin agak pagi. Cuman setelah sholat subuh besok Sabtu atau besok Ahad, jenengan sholatnya kira-kira Sabtu atau Ahad, nek besok Sabtu ya berarti pada subuhnya tuh kalau bisa tidak makan. Nunggu sampai sholat Idul Adha, sudah waktu duha. Sekarang ini jam subuhnya 29. Insya Allah kira-kira kalau hari Ahad depan waktu suruknya ya terbitnya kan 5.48 atau 5.49 ditambah 20 kan berarti kira-kira 6 lewat 10 atau 6 lewat 15 itu sudah mulai bisa untuk sholat Idul Adha. Kalau mau setengah 7 nggih monggo, cuman nanti paling sudah agak-agak rotok panas itu. Karena paling tidak antara 20 sampai 15 sampai 20 menit setelah terbit itu baru awal duha. Dan itu disegerakan. Disegerakan karena anjurannya nanti makan dari hewan yang dia sembelih. Jadi kalau sholat Idul Adha-nya itu jam 6.20, kemudian selesainya kira-kira jam setengah 7:05 misalnya gitu, 15 menit sholat dan khutbahnya, terus langsung nyembelih ya jam 7:04, nanti langsung BDT dan sebagainya kira-kira jam 7:04 itu jam setengah 8 sudah mulai bisa nyantap itu. Ada sebagian daging yang sudah bisa dimasak. Menahan diri untuk tidak makan dari ibadah subuh sampai setengah 8 kan biasa banget itu. Sudah sering lah, paling sarapan kadang jam 9 jam ini. Makan dari hewan yang disembelihnya. Syukur yang korban nyembelih sendiri. Kalau berani itu pun ya satu aja, kalau sapi itu 7 orang gitu. Enggak terus 7 orang megang satu pisau, enggak bisa. Ya. Tapi
siapa yang kira-kira berani dan sudah tahu ilmunya, ihsannya, cara untuk menyembelihnya, silahkan. Sini sudah ada pelatihan nyembelih halal, Pak? Belum toh? Saya kemarin ikut yang di Masjid Al-Karim Pabilan itu kata jagalnya sudah puluhan tahun beliau ini jagal. Dan setelah dipelajari itu ternyata nyembelih hewan itu, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita berbuat ihsan, kata bal ihsan fi kulli syai' idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Kalau nyembelih yang baik, nyembelih yang ihsan, yang baik. Wal yurih dzabihatahu, hendaklah ditenangkan hewannya itu, wal yuhidda syafratahu, dan ditajamkan pisaunya itu. Ternyata setelah beliau pelajari itu, hewan ketika disembelih 1 detik, 2 detik sampai 3 detik pertama nyembelih itu dia nggak merasakan sakit. Loh kok iso nggak tahu pokoknya. Jadi nggak nampak rasa sakit, tapi setelah 3 detik ya, detik ke-4, ke-5 sampai ke-10 itu dia mulai merasakan. Misalnya pisaunya nggak landep itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rodok suwe itu, Pak. Itu dia bisa stres tuh. Nek sudah lebih 3 detik itu dia sudah mulai merasakan. Kayak kita kalau misalnya main bola atau apa terus jatuh, soal aja lecet kan, pas langsung lecet itu nggak kerasa. Lecet pertama kali itu, habis main bola terus bersihkan kaki, ada lecetnya ternyata itu. Baru kerasanya kayak gitu. Jadi setelah sekian waktu baru kerasa, ada lecetnya, ada sakitnya. Pas pertama kali mungkin nggak kerasa. Pas dibaringkan, pas dibrukkan itu sapinya atau kambingnya, terus kita dangakkan gini, kita elus-elus, dia masih tenang itu. Disembelih itu masih tenang. Kalau pisaunya tajam, sekali atau 2 detik, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai lebih dari 3 detik, lebih dari 3 detik, detik ke-4, 5 atau mungkin 5, 6, pokoknya nek lama itu. Itu dia sudah mulai sekarang, bahkan kemudian bisa berontak, bahkan bisa ngancing itu, bisa ngunci kepalanya, nek nggak kuat untuk megangnya itu bisa balik lagi atau nunduk, itu nek dah nunduk kan ngunci jadi lama. Maka perintah Rasul adalah wal yuhidda syafratahu, ditajamkan pisaunya. Menajamkan pisau pun itu kan nggak boleh di hadapan hewannya. Rasul melarang, ataqtuluhu marratain, kamu membunuh dia 2 kali itu. Membunuh hewan 2 kali itu maksudnya yang istilongkas iki, mengasah pisau di hadapan hewan yang akan dikorbankan. Itu membunuh pertama kali, terus nyembelihnya sudah bunuh 2 kali. Itu tidak ihsan, tidak berbuat baik pada hewan ternak. Nah, makanya itu ada ilmunya ya. Ilmu syar'i kita pelajari, ilmu teknis juga kita pelajari, sehingga ketika menjatuhkan, ketika nyembelih itu ada perbuatan ihsan yang dilakukan, dan itu sudah dicontohkan Rasul. Sudah ada contohnya bagaimana beliau berbuat baik dalam menyembelih. Darah mengalir setelah disembelih dengan pisau yang tajam, itu nanti hewannya akan menjadi hewan yang dagingnya Masya Allah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah dalam keadaan korban, kalau bisa sohibul korbannya menyaksikan ya. Ya, saya juga tahu mungkin ada sebagian kita yang tidak tego atau tidak berani lihat darah, beraninya lihat rendang. Beraninya sudah jadi masak gitu. Jadi nggak apa-apa. Saya juga punya saudara kayak gitu, orang yang gede gagah itu, tapi nek sekon belah serawani to. Nek wis dimasak lagi wani. Tapi enggak gitulah. Sebisa mungkin Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu melihat hewan yang beliau korbankan itu. Memang anjurannya melihat disembelihnya. Nek bisa sendiri alhamdulillah. Kalau enggak ya melihat paling tidak. Setelah itu makan hatinya nek bisa. Jadi wa kana sallallahu raja'a ila baitihi wa ma'hul kabid wa akala min kabidihi. Beliau pulang dari tempat sembelihan itu membawa hati hewan yang beliau korbankan dan makan hati itu. Makan hati dari hewan yang dikorbankan. Maka itu sudah biasa kita nek panitia korban biasanya yang penting sing korban itu ada hati yang dibagikan untuknya. Ya, jadi ya sampil nek pedus ya ada hatinya juga di situ. Ya nek sapi untuk 7 orang ya piye kan dijatah
dapat hati sapinya lah paling tidak. Rasul juga pernah nyembelih sapi untuk istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah ini di antara aturannya. Dan makan itu fakulu minha, makan di antara daging yang Anda korbankan. Wa at'imul ba'isal faqir, terus sisanya diberikan kepada yang butuh dan yang fakir. Ini tentang sedikit fikih kurban ya. Jadi kalau fikihnya juga bisa panjang, tapi alhamdulillah kita sudah bertahun-tahun mengadakan Idul Kurban dan insya Allah juga akan terbiasa untuk melakukan kurban itu. Itu yang Allah muliakan, hadirin Allah muliakan. Jadi puncaknya besok hari 10 Dzulhijjah, bisa Sabtu bisa Ahad, terus tanggal 11-nya, 12, 13 masih ada kesempatan untuk berkurban. Ya, kalau kita mungkin baru punya hartanya setelah tanggal 10 ya nggak apa-apa, itu masih ada waktu kurban maksimal tanggal 13 setelah sholat asar. Dan itu juga dianjurkan untuk bertakbir. Takbirnya sebagian ulama itu bagi dua. Takbir nek sudah masuk hari Arafah itu ada dua takbir, takbir muqayyad dan takbir mutlak. Tapi ini fikih aja, ini fikih saja. Takbir mutlak itu dimanapun dan kapanpun di hari-hari mulai hari Arafah takbirannya sampai tanggal 13 Dzulhijjah sampai hari tasyrik. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, itu silakan di kapanpun dan dimanapun. Lah nek takbir muqayyad ini secara fikih saja itu ada yang mensunahkan berdasarkan akar dari Ibnu Abbas itu setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu mulai pada subuhnya Arafah. Nah Arafahnya tanggal 9-nya itu Jumat, ya Jumat pada subuh itu takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Itu setelah imam salam kemudian bertakbir 3 kali atau 5 kali ya bareng-bareng, itu namanya takbir muqayyad. Tapi itu secara fikih saja, enggak pun juga enggak apa-apa. Artinya nek setelah sholat terus zikir biasa, habis zikir keluar terus zikir, takbir sendiri juga enggak apa-apa. Kalau mau muqayyad itu berarti ada yang terikat setelah waktu sholat. Makanya setelah nanti subuhan, terus habis Jumatan, ngasarnya habis ini, nah terus malam idnya perbanyak. Setelah subuh pas hari raya Idul Adha itu juga perbanyak takbir. Pas mau ke musola, mau tempat sholat itu juga perbanyak takbir. Setelah sholat Idul Adha juga takbiran lagi. Setelah zuhurnya takbir lagi. Pas nyembelih takbiran lagi. Pas bagi itu takbiran terus, takbiran itu. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu kan takbirannya menjelang mau ke tempat sholat, terus pas mau sholat, terus sholat ditegakkan ya sudah. Habis itu nggak takbiran lagi. Itu namanya Idul Fitri. Yang takbiran paling di TV-TV itu, di iklan-iklan TV, iklan Marjan. Tapi nek hari Idul Adha itu takbirannya dari tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah sampai tanggal 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik. Ya. Jadi takbirannya lebih banyak daripada hari Idul Fitri. Wallahu ta'ala bishawab. Ini saya tadi saya kemarin jatahnya sampai setengah 8 ya. Ada pertanyaan nggak nih? Dibuka nggak pertanyaannya? Enggak. Oh terserah. Wis mepet waktunya tapi. Nggih, monggo kalau ada pertanyaan seputar apa yang kami sampaikan atau di luar itu nggih, kami persilakan. Wallahu taala a'lam bishawab. Daging. Nggih. Oh panitia. Daging korban dan tulangnya dan kulitnya dan apa lagi Pak? Apapun yang dikorbankan itu. Pertama yang punya hak itu kan sohibnya atau pemilik korbannya itu. Itu yang harus dipastikan dulu. Panitia nanti kita bicara sohibul korbannya. Sebenarnya berapa persentase sohibul korban itu? Sebagian para ulama kita kan membagi 3. Bagi 3 itu gini.
fakulu minha waddakhiruhu watasodaku, dimakan, disimpan, disodakohkan. Disimpan, sebagian lagi bagi dimakan, dihadiahkan, disodakohkan. Ada dua bahasa yang beda di sini, disimpan dan dihadiahkan. Tapi mesti ada yang disodakohkan. Artinya apa? Artinya tidak boleh sahibul korban makan semua daging yang dia korbankan. Mesti harus ada disodakohkan. Bahkan bisa jadi 2/3 itu disodakohkan atau diberikan ke yang lain. Lah, kemudian bagaimana kalau selain sahibul korban, pembagian untuk orang lain itu seperti apa itu? Hadirin yang memuliakan, kita hidup sekarang ini kan beda dengan bagaimana hidup Rasul dulu ya. Dulu mungkin tidak teratur sekarang ini dalam pembagiannya dan dalam proses proses pengepakan dan sebagainya. Kalau dulu orang-orang pada nyembelih itu ya terus datang aja ke siapa yang dianggap butuh dikasih gitu. Maka sebenarnya pembagian itu tidak mesti rata, tidak mesti sama. Jadi kalau kita misalnya dibagi satu plastik itu kira-kira 1/2 kilo misalnya, atau 1/4 kilo dagingnya, terus nanti ada tambahan tulang-tulang sebagainya, jadinya 1/2 kilo dan seterusnya. Yaitu pembagian yang kita anggap lebih nyeluruh, lebih rata gitu. Sebenarnya kalau mau dibagikan satu keluarga itu 2 jatah, 3 jatah, 5 jatah dari plastik yang sudah kita bagi itu nggak apa-apa. Tidak ada batasan tertentu bagian kepada orang selain sahibul kurban. Bahkan sahibul kurban pun kalau dia makan sedikit nggak sampai sepertiganya, dia hanya ngambil paling cuman artinya tok, yang lainnya sambil bagi semuanya misalnya gitu. Dia pengen nggak ngambil sepertujuh sapinya itu, tidak ngambil semuanya, dia paling ngambil cuma sekilo tok misalnya gitu. Itu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Lah terus itu kalau yang selain sahibul kurban. Nah terus untuk panitia bagaimana? Nah panitia itu pengertiannya apakah dia itu wakil korban ataukah dia itu pelayannya korban, khodim. Kalau wakil itu berarti apapun yang dilakukan oleh sahibul korban diwakilkan kepada panitia. Berarti ya dia nggak boleh minta jatah, karena dia sudah dijatah sebenarnya, itu sudah dapat jatah seperti jatahnya sahibul korban. Jadi tidak boleh ada jatah panitia, itu kalau wakil. Tapi kalau khodim atau pembantu itu nanti silahkan ngambil sesuai dengan yang kebiasaan masyarakat di situ. Nah kita harus sepakat dulu apakah ini wakil ataukah ini khodim atau ajir, orang yang diberi upah dari situ. Lah kalau misalnya kita anggap kita ini wakil sebagai sahibul korban, berarti ya kita nggak boleh jual kulit misalnya, karena sebagai wakil. Kan pemilik korban itu kan nggak boleh jual kulit, nggak boleh jual dagingnya. La yabi luhuma udhiyati, tidak boleh menjual daging korbannya, tidak boleh menjual pula kulitnya sebagai sahibul korban. Nek saya korban, saya punya kulit itu tak ambil, sedekahkan silahkan. Orang yang diberi sedekah itu dia mau ngapain silahkan aja, mau dimakan sendiri, mau diolah, mau dijual silahkan aja. Tapi sebagai sahibul nggak boleh. Sebagai wakil, kalau panitia sebagai wakil nggak boleh. Tapi ini panitia sebagai wakil kemudian dia minta izin kepada pemilik korbannya atau sahibul korbannya, ini mau dijualkan, itu juga nggak boleh, karena itu izin sesuatu yang haram itu loh. Tapi kalau izin untuk mensedekahkan nggak apa-apa. Ini ada orang yang minta jatah kulitnya, dikasih aja nggak apa-apa. Nah tapi ini sebagai khodim, sebagai pelayan itu boleh menjualnya itu sebagai pelayan. Cuman umumnya yang kita yakini panitia itu sebagai wakilnya loh, sebagai wakilnya, bukan pelayannya, bukan yang diberi upah. Makanya tidak boleh ada jatah untuk panitia. Nah terus gimana kalau panitia mau masak-masak sendiri? Masak-masak sendiri itu
sebisa mungkin diambil dari uang yang sudah disetorkan. Berapa setorannya itu nanti ditulis di bawahnya, setoran ini termasuk biaya operasional. Operasional itu masuk beli kambing 1 misalnya. Jadi dengan urunan sapi berapa Pak sini Pak? 3 juta berapa? 3.300.000. Taruhlah misalnya cari sapi yang harganya 3.100.000 atau 3.200 kali 7 itu kan berarti 21 lebih dikit kan. Jadi dengan dapat sapi harga 20 juta misalnya. Dapat harga sapi 21 sekian juta misalnya gitu. Nah nanti akan ada sisa untuk jagal dikasih upahnya berapa, jagalnya mungkin 500-600. Lah kalau ada 6 sapi, 6 kali misalnya 200.000 ya. Jadi dari 3.200.000 nanti ada sisa tiap ekor sapinya itu misalnya 100 atau 200.000. 200 kali 6 1.200.000. Beli kencempe masih ada itu. Belikan cempe atau belikan daging sapi juga. Bukan beli dari daging yang, tapi beli di pasar. Nek 100.000 kali 6 600.000 itu kira-kira berapa kilo daging sapi dibelikan dimasak untuk panitia kan gitu. Itu solusinya. Tidak mengambil dari sedikit pun jatah sapi yang disembelihkan. Ya, tapi ini fikih dan fikih itu luas. Nanti mungkin ada pendapat yang lain, monggo saja. Yang saya yakini dan masjid yang saya bina seperti itu. Artinya panitia tidak mengambil sedikit pun dari hewan kurban. Karena yaitu statusnya sebagai apa? Apakah wakil ataukah pelayan? Itu nek bisa ya kita murni bantu masyarakat. Terus ngambil atau untuk masak sendirinya itu dari apa namanya? Uang operasional. Atau pilihan kedua ngelobi ya tadi uang operasional ya. Memang ini mepet banget uangnya, itu ngelobi salah satu sahibul korban. Ngelobi salah satu sahibul korban. Pengen masak apa ini? Masak sapi atau masak ini? Jadi di kampung saya itu ada sahibul korban itu 1 orang 1 sapi itu sudah berjalan kira-kira 5 tahun ini. Dia mesti korban 1 ekor sapi di Windan sana itu. Ya sudah, nanti dia mesti dimintai jaluk ngono nggo panitia ya monggo aja itu boleh kalau misalnya sudah langsung minta ke sahibul korbannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Gitu Bang. Subhanakallah. Oh nggih mau. Nggih. Ahad. Karena sekarang masih ada kesempatan. Dicari tahu saja. Nek sudah dulu nanti puasa Arafah diampuni insyaallah dosanya. Dulu kan sempat perbedaan juga Pak. Entah tahun berapa dulu kan juga ada beda hari. Harinya apa sama apa. Nah itu udah dulu yes. Nanti puasa Arafah diyakini moga-moga dihapus. Tapi nek besok ini nah, sebisa mungkin panitia mulai hari ini meyakinkan Pak jenengan puasanya hari apa idnya hari apa. Saya pokoknya yakin hari Ahad itu sudah. Memang yang paling selamat itu sholatnya Sabtu, belinya Ahad itu. Itu yang paling selamat itu. Oh ngaten. Nggih. Penyembelihan hari Ahad. Nggih. Itu lebih selamat insyaallah. Hari Ahad pun sebisa mungkin setelah dipastikan sahibul korbannya sholat selesai itu. Ya berarti minimal paling tidak itu jam 7:30, paling tidak itu. Orang baru subuh hari Ahad itu. Enggak akan hari Ahadnya. Jadi apa namanya? Ya monggo dipersilakan saja diatur saja nggih. Dan insya Allah banyak kok yang nyembelihnya hari Ahad, sholatnya Sabtu itu banyak itu. Artinya untuk mengantisipasi seperti tadi, kemungkinan sahibul korbannya dia hakul yakin betul bahwa yang benar itu Ahad misalnya, tapi panitianya hakul yakin bahwa yang benar itu Sabtu. Tapi ya monggo saja, tapi selama masih bisa dikompromikan. Ya.
Ya nek mungkin sejak awal sudah dipastikan ini sapi ini yang khusus Ahad itu. Ini sapi yang khusus Sabtu semua itu. Ini monggo. Tapi ya kerja 2 kali ya. Sabtu nyembelih, Ahad nyembelih. Wallahu a'lam bishawab. Sekap nggih insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai pada MC. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.